Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadila Asana Syahrul dengan NPM 19380043 sebagai moderator dan pemateri dari kelompok 4 ICH Guideline Q1E. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada pendahuluan tujuan pedoman, guna memberikan rekomendasi tentang bagaimana menggunakan data stabilitas yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dirinci dalam pedoman ICH. Pengujian stabilitas Q1A, bahan dan produk obat baru, selanjutnya disebut sebagai pedoman induk untuk mengusulkan periode tes ulang atau umur simpan dalam aplikasi pendaftaran. Panduan ini menjelaskan kapan dan bagaimana ekstrapolasi dapat dipertimbangkan. Latar belakang, ada pedoman induk bersifat singkat dan terbatas cangkupannya. Pedoman induk menyatakan bahwa analisis registrasi adalah pendekatan yang tepat. Direkomendasikan bahwa uji statistik untuk keterkaitan batch dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,25. Ruang lingkup pedoman, evaluasi data stabilitas harus diserahkan dalam aplikasi pendaftaran untuk entitas molekuler baru dan produk obat terkait. Memberikan rekomendasi untuk menetapkan periode pengujian ulang dan umur simpan untuk obat dan bentuk obat yang dimaksudkan untuk disimpan atau di bawah suhu kamar. Dengan catatan, istilah suhu kamar mengacu pada lingkungan adat umum dan tidak boleh disimpulkan sebagai persyaratan penyimpanan untuk pelabelan. ICH Q6A dan Q6B harus dikonsultasikan untuk rekomendasi tentang pengaturan dan justifikasi kriteria penerimaan. Dan ICH Q1D harus dirujuk untuk rekomendasi tentang penggunaan studi desain penuh versus dikurangi. Dan terdapat juga prinsip-prinsip umum tujuan uji stabilitas. Yang pertama, untuk menetapkan, berdasarkan pengujian minimal 3 batch bahan atau produk obat, periode pengujian ulang atau umur simpan dan petunjuk penyimpanan label yang berlaku untuk semua batch masa depan yang diproduksi dan dikemas dalam keadaan serupa. Yang kedua, ada derajat variabilitas batch individu mempengaruhi keyakinan bahwa batch produksi di masa mendatang akan tetap berada dalam kriteria penerimaan selama periode pengujian ulang atau umur simpannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Kak Putri Erasanti. Informasi stabilitas itu terdiri dari beberapa mencangkup meliputi uji fisik, kimia, biologi, dan mikrobiologi, termasuk ke dalam terkait dengan atribut tertentu dari bentuk untuk uji disolusi atau sediaan oral. Kedua itu kecukupan keseimbangan massa. Ketiga, faktor-faktor yang dapat menyebabkan kurangnya keseimbangan massa harus dipertimbangkan, termasuk misalnya seperti mekanisme degradasi dan kemampuan menunjukkan stabilitas dan variabilitas yang melekat dari prosedur analitis. Di sini ada rantai pohon informasi terdiri dari 3, yaitu pohon keputusan menguraikan pendekatan bertahap untuk evaluasi data stabilitas dan berapa banyak ekstrapolasi dapat dipertimbangkan untuk periode pengujian ulang atau umur simpan yang diusulkan. Nah, berikut terdiri dari seperti informasi tentang cara menganalisis data jangka panjang untuk atribut uji kuantitatif yang sesuai dari penelitian dengan desain multifaktor penuh atau dikurangi. 2. Informasi tentang cara menggunakan analisis regresi untuk periode pengujian ulang atau umur simpan estimasi. 3. Itu contoh prosedur statistik untuk menentukan polabilitas data dari batch yang berbeda. Selanjutnya ada penyajian data. Di dalamnya itu mencangkup
seperti data untuk semua atribut harus disajikan dalam format yang sesuai, misalnya seperti tabel, grafik, dan naratif. Nah, 2. Nilai atribut kuantitatif pada semua titik waktu harus dilaporkan sebagai diukur. Misalnya, uji sebagai persentase klaim label. 3. Jika analisis statistik dilakukan, maka prosedur yang digunakan dan diasumsi itu mendasari model yang dinyatakan dan dibenarkan. Ringkasan tabulasi dari hasil analisis statistik dan atau presentasi grafis dari jangka panjang yang harus diceritakan. 3. Itu ekstrapolasi. Apa itu ekstrapolasi? Ekstrapolasi itu untuk menggunakan kumpulan data yang diketahui untuk menyimpulkan informasi tentang data. Agar ekstrapolasi tepat, maka orang harus mengetahui hal seperti tingkat kemampuan pengetahuan tentang pola perubahan dan kesesuaian model dan keberadaan data pendukung yang relevan. Nah, di dalamnya itu mengasumsikan bahwa pola perubahan yang sama akan terus berlaku di luar periode yang mencangkup data jangka panjang, atau pola perubahan yang diasumsikan sangat penting ketika ekstrapolasi itu dipertimbangkan. Nah, dengan demikian, periode pengujian ulang atau umur simpan yang diberikan berdasarkan ekstrapolasi harus selalu diverifikasi dengan data stabilitas jangka panjang tambahan segera setelah data ini tersedia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Lisa Angelia. Dipersilakan. Evaluasi data periode tes ulang atau estimasi umur simpan bahan obat atau produk yang ditunjukkan untuk penyimpanan suhu kamar. Yang pertama, tidak ada perubahan signifikan pada kondisi akselerasi. Data jangka panjang dan dipercepat menunjukkan sedikit atau tidak ada perubahan dari waktu ke waktu dan sedikit atau tidak ada variabilitas. Ini mencakup yang pertama, bahan obat atau produk akan tetap berada dalam kriteria penerimaan untuk atribut tersebut selama periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan. Yang kedua, tidak ada analisis statistik yang diperlukan, tetapi pembenaran untuk kelalaian harus diberikan. Jangka waktu pengujian ulang atau umur simpan yang diusulkan bisa sampai 2 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 12 bulan setelahnya. Data jangka panjang atau dipercepat yang menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu dan atau variabilitas. Dari data jangka panjang dapat digunakan dalam menetapkan periode pengujian ulang atau umur simpan. Dengan catatan, jika terdapat perbedaan dalam stabilitas yang diamati di antara batch atau di antara faktor-faktor lain, seperti yang pertama, kekuatan, ukuran wadah, dan isi atau kombinasi yang menghalangi penggabungan data. Periode pengujian ulang diusulkan atau umur simpan tidak boleh melebihi periode terpendek yang didukung oleh batch, faktor lain atau kombinasi faktor. Alternatifnya, di mana perbedaan mudah dikaitkan dengan faktor tertentu, misalnya dengan kekuatan. Umur simpan yang berbeda dapat ditetapkan ke tingkat yang berbeda dalam faktor tersebut, misalnya dalam kekuatan yang berbeda. Selanjutnya, data yang tidak dapat diterima untuk analisis statistik. Dengan data pendukung yang relevan, periode pengujian ulang atau umur simpan dapat mencapai periode yang dicakup oleh data jangka panjang. Data pendukung yang relevan mencakup data jangka panjang yang memuaskan. Yang pertama, dibuat dengan formulasi yang terkait erat. Kedua, diproduksi dalam skala yang lebih kecil dari atau dikemas dalam sistem penutupan kontainer yang mirip dengan batch stabilitas primer.
Selanjutnya, data sesuai untuk analisis statistik. Poin yang pertama, jika data jangka panjang dapat diterima untuk analisis statistik, tetapi tidak ada analisis yang dilakukan, tingkat ekstrapolasi harus sama dengan ketika data tidak dapat digunakan untuk analisis statistik. Jika analisis statistik dilakukan, mungkin tepat untuk mengusulkan periode pengujian ulang atau umur simpan hingga 2 kali, tetapi tidak lebih dari 12 bulan setelahnya. Periode yang dicakup oleh data jangka panjang jika proposal didukung oleh hasil analisis dan data pendukung yang relevan. Yang kedua, perubahan signifikan pada kondisi akselerasi dalam pengujian menengah dan pengujian jangka panjang, dengan catatan perubahan fisik dapat diharapkan terjadi pada kondisi yang dipercepat dan tidak akan dianggap sebagai perubahan signifikan. Pelunakan supositoria meleleh pada suhu 37 derajat Celcius. Pelarutan kapsul gelatin atau tablet berlapis. Pemisahan fase untuk sediaan setengah padat terjadi pada kondisi dipercepat. Pengujian pada kondisi antara harus dilakukan. Efek interaksi potensial juga harus dipertimbangkan dalam menetapkan bahwa tidak ada perubahan signifikan lainnya. Selanjutnya, tidak ada perubahan signifikan pada kondisi antar. Tingkat ekstrapolasi akan bergantung pada apakah data jangka panjang untuk atribut tersebut dapat digunakan untuk analisis statistik. Meliputi 2 poin. Yang pertama, data tidak dapat diterima untuk analisis statistik, dan data yang sesuai untuk analisis statistik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jenny Puspitasari. Evaluasi data periode tes ulang atau estimasi umur simpan untuk zat obat atau produk yang ditujukan untuk penyimpanan di bawah suhu kamar. Yang pertama ada bahan obat atau produk yang dimaksudkan untuk disimpan di lemari es. Tidak ada perubahan signifikan pada kondisi akselerasi. Ekstrapolasi periode pengujian ulang atau umur simpan melebihi periode yang dicakup oleh data jangka panjang. Data jangka panjang dan yang dipercepat menunjukkan sedikit perubahan dari waktu ke waktu dan sedikit variabilitas. Periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan dapat mencapai 1,5 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan setelahnya. Periode yang dicakup dengan data jangka panjang biasanya tanpa dukungan analisis statistik. Data jangka panjang dan yang dipercepat menunjukkan sedikit perubahan dari waktu ke waktu dan sedikit variabilitas. Yang pertama, usulan periode pengujian ulang atau umur simpan mencapai 3 bulan setelah periode yang dicakup oleh data jangka panjang. Di antaranya, data jangka panjang dapat diterima untuk analisis statistik, tetapi analisis statistik tidak dilakukan, atau data jangka panjang tidak dapat digunakan untuk analisis statistik, tetapi data pendukung yang relevan disediakan. Yang kedua, usulan periode pengujian ulang atau umur simpan yang diusulkan dapat mencapai 1,5 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan setelahnya. Periode yang dicakup dengan data jangka panjang, diantaranya data jangka panjang dapat digunakan untuk analisis statistik dan dilakukan analisis statistik. Usulan didukung oleh hasil analisis dan data pendukung yang relevan. Perubahan signifikan pada kondisi akselerasi. Yang pertama, perubahan signifikan terjadi antara pengujian 3 dan 6 bulan. Periode pengujian ulang atau umur simpan yang diusulkan harus didasarkan pada data jangka panjang, ekstrapolasi dianggap tidak tepat. Jika data jangka panjang menunjukkan variabilitas, verifikasi periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan dengan analisis statistik dapat dilakukan. Yang kedua, perubahan signifikan terjadi dalam pengujian 3 bulan pertama. Poin yang sama.
Diskusi harus disediakan untuk membahas efek kunjungan jangka pendek di luar kondisi penyimpanan label, misalnya selama pengiriman atau penanganan. Diskusi ini dapat didukung jika sesuai dengan pengujian lebih lanjut pada satu batch bahan obat atau produk pada kondisi dipercepat untuk periode yang lebih pendek dari 3 bulan. Yang kedua, zat obat atau produk ini dimaksudkan untuk disimpan di dalam freezer. Periode pengujian ulang atau umur simpan harus didasarkan pada data jangka panjang. Jika tidak ada kondisi penyimpanan yang dipercepat untuk zat obat atau produk yang dimaksudkan untuk disimpan dalam freezer, pengujian pada satu batch pada suhu tinggi, misalnya 5 derajat Celcius kurang lebih 3 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius, untuk sebuah periode waktu yang tepat, harus dilakukan untuk mengatasi efek dari kunjungan jangka pendek di luar kondisi penyimpanan label yang diusulkan, misalnya selama pengiriman atau penanganan. Ketiga, zat obat atau produk yang ditujukan untuk penyimpanan di bawah minus 20 derajat Celcius. Periode pengujian ulang atau umur simpan harus didasarkan pada data jangka panjang dan harus dinilai berdasarkan kasus per kasus. Perubahan signifikan pada kondisi menengah. Periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan tidak boleh melebihi periode yang dicakup oleh data jangka panjang. Periode pengujian ulang atau umur simpan yang lebih pendek dari periode yang dicakup oleh data jangka panjang dapat dibutuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Lisa Angelia. Pendekatan statistik umum. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menetapkan dengan tingkat keyakinan yang tinggi periode pengujian ulang atau umur simpan di mana atribut kuantitatif akan tetap berada dalam kriteria penerimaan untuk semua batch masa depan yang diproduksi, dikemas, dan disimpan dalam keadaan serupa. Analisis regresi dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk mengevaluasi data stabilitas untuk atribut kuantitatif dan menetapkan periode pengujian ulang atau umur simpan. Sifat hubungan antara atribut dan waktu akan menentukan apakah data harus diubah untuk analisis regresi linear. Pendekatan yang tepat untuk periode pengujian ulang atau estimasi umur simpan adalah dengan menganalisis atribut kuantitatif. Misalnya, pengujian produk degradasi dengan menentukan waktu paling awal di mana batas kepercayaan 95% untuk min berpotongan dengan kriteria penerimaan yang diusulkan. Atribut ini mencakup dua bagian. Yang pertama, menurun seiring waktu dan meningkat seiring waktu. Menurun seiring waktu, batas kepercayaannya 95%, satu sisi yang lebih rendah harus dibandingkan dengan kriteria penerimaan. Sedangkan meningkat seiring waktu, batas kepercayaannya 95%, satu sisi atas harus dibandingkan dengan kriteria penerimaan. Atribut yang dapat naik atau turun atau yang arah perubahannya tidak diketahui, batas kepercayaannya 95%, dua sisi harus dihitung dan dibandingkan dengan kriteria penerimaan atas dan bawah. Pendekatan yang dijelaskan di atas dapat digunakan untuk memperkirakan periode pengujian ulang atau umur simpan untuk satu batch atau untuk beberapa batch ketika data digabungkan setelah uji statistik yang sesuai. Dari bagian ini, apendiksi pohon keputusan untuk evaluasi data untuk periode tes ulang atau perkiraan umur simpan untuk bahan atau produk obat, tidak termasuk produk beku. Penjelasannya singkatnya ialah tidak ada perubahan signifikan pada kondisi yang dipercepat. Usulkan periode pengujian ulang di luar jangka waktu yang dicakup. Untuk jangka panjang, tingkat ekstrapolasi harus
lebih dibatasi. Data jangka panjang dan dipercepat menunjukkan sedikit perubahan dari waktu ke waktu dan sedikit variabilitas. Periode pengujian ulang yang diusulkan atau umur simpan hingga 1,5 kali, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan setelahnya. Periode yang dicakup oleh jangka panjang data biasanya tanpa dukungan analisis statistik. Data jangka panjang atau percepatan menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu dan atau variabilitas usulan periode pengujian ulang atau umur simpan hingga 3 bulan setelahnya. Jangka waktu yang dicakup oleh data jangka panjang usulan periode pengujian ulang atau umur simpan hingga setengah waktu, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan setelahnya. Data jangka panjang dapat digunakan untuk analisis statistik, tetapi analisis statistik tidak dilakukan. Data jangka panjang tidak dapat digunakan untuk analisis statistik tetapi relevan. Data pendukung disediakan. Jika data jangka panjang dapat digunakan untuk analisis statistik dan analisis statistik dilakukan. Proposal didukung oleh hasil analisis dan data pendukung yang relevan. Perubahan signifikan pada kondisi dipercepat perubahan antara 3-6 bulan perubahan signifikan yaitu pada 3 bulan pertama. Usulan periode pengujian ulang atau umur simpan harus didasarkan pada data jangka panjang. Ekstrapolasi dianggap tidak tepat. Periode pengujian ulang atau umur simpan yang lebih pendek dari periode yang dicakup oleh data jangka panjang bisa disebut jika data jangka panjang menunjukkan variabilitas. Verifikasi dengan analisis statistik dilakukan. Zat obat atau produk yang dimaksudkan untuk penyimpanan di pembeku. Periode pengujian ulang atau umur simpan harus didasarkan pada jangka panjang. Jika tidak ada kondisi penyimpanan yang dipercepat untuk zat obat atau produk yang dimaksudkan untuk disimpan dalam freezer, pengujian pada satu batch yaitu pada suhu tinggi, misalnya 5 derajat Celcius kurang lebih 3 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius atau kurang lebih 2 derajat Celcius. Untuk jangka waktu yang tepat harus dilakukan untuk mengatasi efek kunjungan jangka pendek di luar kondisi penyimpanan label yang diusulkan. Misalnya, selama pengiriman atau penanganan obat tersebut. Periode pengujian ulang atau umur simpan harus didasarkan pada data jangka panjang dan harus dinilai kasus per kasus. Baiklah, itu penjelasan singkat dari bagan-bagan yang dilampirkan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Sebelum menutup presentasi ini, baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Demikian dari presentasi kami. Saya tutup. Semoga materinya bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.